jantung benua yang hancur, wilayah barat laut. Yang ada di sini adalah hamparan pegunungan hijau subur, dengan punggung dan puncak tinggi yang dipenuhi kehidupan kehijauan. Secara umum, tempat seperti itu biasanya tampak sangat terpencil dan sunyi. Namun, pada saat ini, tempat ini tampak sangat bising dan dipenuhi dengan suara-suara gaduh, sementara suara mendesing terus-menerus bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya. Akhirnya, sosok-sosok yang bersinar melesat, muncul di langit atau lautan pepohonan yang ada di bawah. Oleh karena itu, tempat ini, yang sudah berisik, menjadi lebih hidup. Kelompok-kelompok kuat yang datang dari berbagai arah berdiri di langit yang jauh. Namun, tatapan mereka semua terfokus pada posisi paling tengah dari pegunungan tanpa konsultasi sebelumnya. Saat ini, ada puncak gunung yang sangat megah yang menjulang tinggi di wilayah tersebut. Namun, pada saat ini, cahaya spiritual yang terang dan gemilang telah menyebar di atas puncak gunung. Cahaya spiritual ini tampak sangat menyilaukan, tampak seperti terbitnya matahari yang terik, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu, wajah-wajah kelompok yang melihat ke atas dipenuhi dengan kesungguhan. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan betapa mengerikannya energi spiritual yang terpancar dari puncak gunung itu. Xiao Huang dari Aliansi Multi Academy benar-benar hebat, mampu menyusun susunan spiritual yang begitu kuat. Dengan fluktuasi energi spiritual seperti itu, bahkan seorang ahli di alam bencana roh tingkat pertama tidak akan berani menyerbunya. Setelah melihat cahaya spiritual yang mengalir dari puncak gunung, berbagai kelompok yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berbisik satu sama lain. Jika arai spiritualnya tidak kuat, bagaimana mungkin Xiao Huang bisa dengan mudah menjebak Wen Qingxuan, kata beberapa orang dengan suara yang dalam. Namun, keberanian Xiao Huang benar-benar besar hingga berani mengambil tindakan seperti itu terhadap Wen Qingxuan. Aku khawatir Wen Qingxuan dan orang-orangnya mungkin akan mendapat masalah kali ini. HMPH, Xiao Huang ini telah menggunakan metode yang sangat tercela dan menangkap kelompok-kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix, sebelum menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat Wen Qingxuan ke dalam arai spiritual yang telah diatur sebelumnya. Hanya dengan melakukan itu dia mampu menjebaknya. Jika tidak, jika dia benar-benar mengambil tindakan, Xiao Huang itu pasti tidak akan cocok untuknya. Beberapa orang mendengus dengan jijik. Bagaimanapun, dengan ketenaran dan reputasinya yang begitu besar, ditambah dengan penampilannya yang benar-benar menakjubkan, sifat-sifat ini lebih dari cukup untuk menarik pemujaan dan kekaguman banyak orang. Meskipun ada banyak orang yang tahu bahwa burung phoenix yang sombong dan angkuh ini tidak akan memberikan tatapan lembut dan indah kepada mereka, mereka semua sudah memiliki perasaan marah saat melihat Xiao Huang menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan Wen Qingxuan. Perkataan orang ini telah menarik beberapa persetujuan. Mereka semua tahu bahwa, meskipun spiritual arai yang telah disusun Xiao Huang memang sangat tangguh, keinginan untuk menjebak Wen Qingxuan sepenuhnya adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, meskipun Wen Qingxuan telah terperangkap selama beberapa hari terakhir, ini semua sepenuhnya karena kekhawatirannya terhadap keselamatan anggota kelompoknya. Bagaimanapun, dihadapkan dengan spiritual arai yang tangguh seperti itu, hanya dia yang mungkin memiliki kemampuan dan kemampuan untuk melawannya. Satu-satunya aturan turnamen Akademi Spiritual Agung adalah siapa yang paling kuat yang akan menang. Metode atau cara apa yang digunakan tidak penting. Selama Anda bisa mengalahkan lawan, siapa yang peduli dengan metode atau cara apa yang Anda gunakan? Semua itu hanyalah alasan para pecundang. Ada juga beberapa orang dengan pendapat berbeda yang menyuarakan pertentangan mereka. Oleh karena itu, hal itu juga mengundang ejekan orang-orang. Dengan suara pertikaian yang naik turun secara berurutan. Seluruh wilayah itu dipenuhi dengan suara-suara berisik. Di puncak gunung yang tak jauh dari sana, ada beberapa sosok berdiri, dengan tatapan mata tertuju pada puncak gunung yang memancarkan cahaya spiritual yang menyilaukan. Xiao Huang itu sungguh tercela. Mengenakan gaun merah tua, ekspresi mengejek memenuhi wajah menawan Wu Yingying. Meskipun dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Wen Qingxuan, mereka tetaplah perempuan. Sampai saat ini, melihat bahwa Aliansi Multi Academy berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi Wen Qingxuan, hatinya secara alami condong ke arah yang terakhir. Haha. Orang itu, Xiao Huang, bukanlah orang yang baik hati, kata sosok yang berdiri di hadapan Wu Yingying. Sosok ini tampak tinggi dan kurus, dengan penampilan yang tegap, seperti tombak yang tegak.
Jubah hitam yang dikenakannya tampak sangat halus, seperti seorang gadis. Fitur wajahnya tampak sedikit mirip dengan Wu Yingning, menyebabkannya memiliki penampilan yang sedikit feminin. Namun, semua orang dari Akademi Spiritual Bela Diri sangat jelas betapa menakutkannya bakat yang dimiliki orang yang tampak seperti seorang gadis ini. Dia juga memiliki status sebagai mahasiswa baru di Akademi Spiritual Bela Diri. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat, dia telah berdiri di puncak tertinggi di Akademi Spiritual Bela Diri. Para senior yang memiliki bakat luar biasa hanya bisa menghela napas panjang putus asa di hadapan sosok itu. Dia adalah Wu Ling. Sampai saat ini, dia adalah orang terkuat di antara anggota Akademi Bela Diri Spiritual. Pada saat yang sama, dia adalah kakak laki-laki Wu Yingning. Wen Qingxuan tidak semudah itu untuk dihadapi. Jika dia tidak mengkhawatirkan anggota lain dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix, terlepas dari seberapa siapnya Xiao Huang, dia tidak akan bisa menjebaknya, jika Wu Yingning sambil mendengus dingin. Mendengar itu, Wu Ling tersenyum tipis, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Yingning memang benar. Wen Qingxuan bukanlah gadis biasa. Bahkan dia memiliki rasa takut yang tinggi terhadap gadis itu. Ngomong-ngomong, Wen Qingxuan pasti akan dianggap sebagai lawan yang harus dia fokuskan seluruh pikiran dan jiwanya. Jika Xiao Huang benar-benar ingin mengambil tindakan langsung terhadap Wen Qingxuan, Wu Ling tahu bahwa Wen Qingxuan pasti memiliki peluang besar untuk menang. Namun, selain aspek menakutkan dari dirinya sebagai master array spiritual, begitu ia mampu menjalankan metode yang telah ia persiapkan dengan cermat, ia akan mampu memiliki kendali penuh atas segalanya, seperti situasi saat ini. Dengan Wen Qingxuan dan anggota lainnya yang terperangkap dalam array spiritual dan dengan array yang diaktifkan sepenuhnya, bahkan Wen Qingxuan hanya akan berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dipaksa dalam posisi yang jelas-jelas pasif. Oleh karena itu, masih sangat sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa di antara Xiao Huang atau Wen Qingxuan yang akan memperoleh kemenangan dalam pertarungan kali ini. Lagi pula, target Xiao Huang bukan hanya Wen Qingxuan. Dia hanya ingin memanfaatkannya untuk memancing Mu Chen keluar. Itu saja, kata Wu Ling sambil tersenyum tipis, tatapannya tampak agak aneh. Mu Chen seharusnya menjadi targetnya selama ini. Nama ini tidak asing baginya, karena ia pernah berselisih dengan Mu Chen saat mereka berdua berada di jalan spiritual, dan keduanya memperoleh kemenangan masing-masing. Ia sangat tertarik dengan mantan lawannya ini. Namun, dengan terjadinya masalah Mu Chen yang dikeluarkan dari jalan spiritual, hal ini selalu membuatnya merasa menyesal. Namun beruntunglah dia akhirnya dapat mendengar nama ini lagi. Mengapa dia ingin berurusan dengan Mu Chen secara khusus? Orang itu tidak punya banyak poin, dan tidak ada manfaatnya mengalahkannya sama sekali, ditanya Wu Yingning saat dahinya mulai berkerut. Siapa tahu? Mungkin, Xiao Huang telah mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang dimiliki Mu Chen, kata Wu Ling sambil tersenyum tipis. Dari apa yang terlihat, sepertinya Xiao Huang telah melakukan persiapan yang matang. Kekuatan spiritual array ini sungguh menakjubkan. Lebih jauh lagi, array ini tampak rumit dan mendalam. Jika Mu Chen benar-benar berani datang, aku khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan, kata Wu Yingning, suaranya mengandung sedikit kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Haha. Bukankah kau sangat membencinya? Kenapa kau khawatir tentang keselamatannya? Wu Ling menatap Wu Yingning dengan pandangan aneh, lalu sebuah senyuman muncul di wajahnya. Siapa peduli padanya? Aku tidak sabar menunggu dia dipukuli sampai mati, balas Wu Yingning dengan ketus, matanya terbuka lebar sementara wajahnya yang menawan berubah menjadi merah padam. Wu Ling mengangkat bahu tak berdaya sambil melihat sekelilingnya. Ada ratusan hingga ribuan sosok di sekitar mereka. Jelas, mereka semua tertarik ke lokasi ini. Masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah tengah yang luas ini karena hampir semua orang tahu bahwa Xiao Huang telah menjebak Wen Qingxuan untuk memikat Mu Chen. Namun, dalam situasi seperti itu, tidak ada seorang pun yang ikut campur dalam seluruh situasi. Terlepas dari Xiao Huang, atau Wen Qingxuan, dan bahkan Mu Chen, yang belum muncul, ada banyak orang yang jelas tentang betapa hebatnya mereka. Oleh karena itu, mereka sangat mengantisipasi konfrontasi yang akan terjadi. Bagaimanapun, hanya dalam situasi seperti ini mereka akan dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Dalam situasi seperti ini, entah berapa banyak kelompok kelas berat yang memperhatikan hal-hal yang terjadi di sini. Terlepas dari apakah Mu Chen akan muncul atau tidak, atau Wen Qingxuan akan keluar dari formasi, itu jelas akan mengarah pada konfrontasi yang sangat spektakuler. Selanjutnya, kita harus menunggu kemunculan karakter utamanya, ya.
Saat cahaya spiritual terpancar dari puncak gunung yang megah dan masuk ke mata semua orang di sekitar, mereka samar-samar dapat melihat pola bercahaya yang sangat rumit mulai muncul dari dalam. Pola bercahaya ini tampak diukir dari ketiadaan, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Puncak gunung ini berdiameter sekitar 1000 meter. Namun, sampai sekarang, ini berada dalam radius jangkauan cahaya spiritual. Wilayah ini telah termasuk dalam radius array spiritual. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Pada saat ini, ada dua sosok yang duduk dengan tenang di atas batu hijau di lokasi tertentu dari array spiritual. Di belakang mereka berdiri Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, tiga pemimpin aliansi multi-akademi, dengan wajah mereka dipenuhi dengan kegugupan dan kekaguman. Pemimpin agung, apakah Mu Chen benar-benar akan datang? Dia seharusnya sudah tahu bahwa tempat ini sudah menjadi lokasi yang berbahaya baginya, tanya Mo Yu dengan suara pelan. Di hadapannya ada seorang pemuda berambut hitam panjang yang penampilannya sangat biasa. Namun, sepasang matanya tampak seperti jurang yang dalam, menyebabkan orang tidak dapat melihat kedalamannya. Mendengar pertanyaan Mo Yu, dia mengangkat matanya sedikit, sebelum menjawab, berita itu sudah tersebar. Bahkan Wen Qingxuan pun tahu tentang itu. Dia adalah orang yang mengejar kesempurnaan, bahkan terhadap teman-temannya. Jika Mu Chen tidak datang, dia akan mengerti, namun ini akan mengakibatkan beberapa perasaan buruk muncul di dalam hatinya. Ini akan melarang persahabatannya dengan Mu Chen mulai sekarang. Ini akan mengakibatkan ketidakmungkinannya untuk bekerja sama dengannya di masa depan. Jika Mu Chen datang, itulah yang kuinginkan. Aku telah mengarahkan pandanganku pada benda dari halaman spiritual tersembunyi, dan dia harus menyerahkannya. Jika tidak, aku tidak keberatan memberitahu dia bahwa bahkan orang-orang dari 5 akademi besar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi suka memerintah dan mendominasi di tempat ini. Oleh karena itu, aku bisa mendapatkan panen, terlepas dari apakah Mu Chen datang atau tidak. Mendengar jawabannya, bayangan pemujaan dan rasa hormat langsung terpancar dari mata Mo Yu dan dua orang lainnya, sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka sudah tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka untuk melihat ekspresi Mu Chen saat ia dikalahkan. Bajingan itu benar-benar telah memaksa mereka untuk kembali dengan tangan hampa dari sisa-sisa istana kayu ilahi dan bahkan membuat mereka melarikan diri seperti anjing dengan ekor di antara kaki mereka. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Berbicara sambil tersenyum tipis, Xiao Huang mulai perlahan menutup matanya. Namun, tak lama setelah memejamkan mata, alisnya tiba-tiba bergetar, sebelum matanya terbuka dengan cepat. Sambil menatap ke kejauhan dengan acuh tak acuh, lengkungan mulai terbentuk dari sudut mulutnya, yang menimbulkan sedikit rasa dingin. Kau benar-benar datang begitu cepat. Benar-benar sesuai dengan keberanian orang yang cakap. Suasana yang tadinya riuh di sekitar pegunungan hijau itu tiba-tiba menjadi sunyi, sebelum semua pandangan yang tertuju dari mana-mana beralih ke arah barat laut. Sesaat kemudian, suara desisan tergesa-gesa terdengar dari sana saat banyak sosok bercahaya muncul di cakrawala. Akhirnya, dalam sekejap, mereka muncul tepat di depan pegunungan yang dipenuhi sosok. Saat bayangan-bayangan yang bersinar itu menghilang, 5 sosok muncul di hadapan semua orang. Yang hadir di pucuk pimpinan adalah seseorang, yaitu Mu Chen. Berdiri di sampingnya adalah Luoli, sosoknya yang ramping dan anggun, dengan penampilannya yang sangat cantik, langsung menarik banyak tatapan yang tertuju padanya. Melihat lambang akademi di dada mereka, semua orang langsung mengerti status kelima orang ini, yang langsung menyebabkan bayangan yang kuat muncul di mata mereka. Setelah menunggu selama berhari-hari, karakter utama ini akhirnya muncul. Ini adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Itu kapten mereka, Mu Chen? Mengapa kekuatannya hanya di alam bencana energi spiritual? Dia benar-benar berani datang dan memenuhi janji dengan kekuatan seperti itu? Dia benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Jangan meremehkannya. Mu Chen ini sama sekali tidak sederhana. Konon, di sisa-sisa istana kayu ilahi, dia telah menyebabkan aliansi akademi kembali dengan tangan hampa. Selain itu, dia adalah master array spiritual dengan cukup banyak pencapaian dalam aspek ini. Oh, dia juga seorang master array spiritual? Ini benar-benar menjadi menarik. Sangat jarang melihat pertarungan antara master array spiritual. Haha. Siapa tahu, mungkin Mu Chen ini benar-benar dapat menghancurkan formasi array yang telah diatur Xiao Huang, ya.
Ketika Mu Chen dan kelompoknya muncul di hamparan langit itu, bisikan-bisikan pelan langsung terdengar dari sekeliling, sementara pandangan orang terus-menerus menyapu tubuh mereka. Berdiri di udara, tatapan Mu Chen juga mengamati sekelilingnya. Melihat ratusan dan ribuan kelompok yang hadir di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan secercah keheranan melintas di matanya. Itu karena kelompok-kelompok yang hadir di sini semuanya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jelas, mampu tetap berada di wilayah tengah, tempat pertempuran paling intens dan kejam dari turnamen Akademi Spiritual Agung berlangsung, bagaimana mungkin salah satu dari kelompok ini menjadi lemah? Tiba-tiba, tatapan Mu Chen membeku saat ia menatap puncak gunung di kejauhan. Di sana, ia melihat seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang lembut seperti wanita. Wuling. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat ekspresinya berubah sedikit serius. Selama jalan spiritual, tidak banyak orang yang bisa membuatnya merasa sangat takut dan gentar. Selain Jishuan dan Wen Qingxuan, dia mungkin paling takut pada Wuling ini. Untungnya, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak dendam dan keluhan terhadap Wuling saat berada di jalan spiritual, dan dapat dianggap memiliki hubungan yang biasa saja. Tatapan mata Mu Chen jelas dirasakan oleh Wuling. Senyum tipis langsung muncul di wajah lembutnya saat ia mengangguk ke arah Mu Chen yang bisa dianggap sebagai salam. Menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, Mu Chen menarik kembali pandangannya sebelum berbalik ke arah lokasi yang paling ramai di wilayah ini. Cahaya spiritual yang terang dan cemerlang terpancar dari puncak gunung, menyebabkan rasa sakit yang menusuk di mata orang-orang yang melihatnya. Melihat ke sana, ekspresi Mu Chen mulai membeku. Mungkin orang lain tidak dapat memahami pola bercahaya rumit yang terpancar dari dalam cahaya spiritual, tetapi sebagai master arai spiritual, ia dapat dengan jelas merasakan betapa rumit dan hebatnya arai spiritual itu. Susunan spiritual yang sangat hebat, jikata Luoli dengan suara lembut. Meskipun dia bukan seorang master susunan spiritual, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari susunan spiritual raksasa di depan matanya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen menambahkan, yaitu seharusnya diagram kombinasi peringkat 5. Selain itu, tampaknya tata letaknya agak berbeda dibandingkan dengan formasi arai spiritual biasa. Arai spiritual pedang seribu kecil, yang digunakan Mu Chen untuk menghadapi Sue Tiandou, Wang Song, dan orang-orang mereka saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi juga merupakan diagram kombinasi peringkat 5. Mengandalkan arai ini, Mu Chen mampu langsung menghancurkan 3 pengawal kayu ilahi, dan bahkan mengalahkan Sue Tiandou dan seluruh kelompoknya. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakjubkannya kekuatan diagram kombinasi seperti itu. Tentu saja, ini juga sesuai dengan harapan Mu Chen. Lagi pula, spiritual arai biasa tidak memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menjebak Wen Qingxuan. Haha. Mu Chen, kamu akhirnya tiba. Sementara Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah spiritual arai yang terang dan gemilang itu, suara tawa samar terdengar dari dalam. Pada saat berikutnya, dengan kilauan, ruang kosong mulai muncul dari dalam spiritual arai. Orang bisa segera melihat banyak sosok yang hadir dengan jelas di dalamnya. Lebih jauh, orang yang telah berbicara adalah pemuda dengan rambut hitam panjang yang terurai bebas. Kau pasti pemimpin besar aliansi akademi, Xiao Huang, kan? Menatap Mo Yu yang berdiri di belakang pemuda itu, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke yang terakhir sebelum berbicara dengan lambat. Sambil menganggukkan kepalanya, Xiao Huang tersenyum tipis sebelum berkata, "Ya, aku sudah lama mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Aku sudah lama menantikan pertemuan denganmu di sini. Sungguh suatu kehormatan yang sejati." Mu Chen menjawab sambil tersenyum. Menatap Xiao Huang, sebelum menatap tatapan yang datang dari sekeliling mereka yang tertuju pada diri mereka sendiri, Mu Chen melanjutkan berbicara, "Ya, aku tidak tahu persis apa yang direncanakan Kapten Xiao Huang dengan memancingku ke sini. Mungkinkah kau ingin bersaing untuk mendapatkan wajah Mo Yu dan 2 orang lainnya?" Mendengar kata-katanya, wajah Mo Yu dan 2 orang lainnya langsung berubah pucat saat mereka melotot marah ke arah Mu Chen. "Haha. Kau pasti bercanda, Kapten Mu Chen. Diajari pelajaran olehmu berarti keterampilan mereka tidak sebanding denganmu." "Itu bukan salah orang lain," jawab Xiao Huang sambil tersenyum. "Meskipun begitu, ada sebuah benda dari sisa-sisa istana kayu ilahi yang aku butuhkan, tetapi telah direnggut oleh Kapten Mu Chen. Oleh karena itu, apakah Kapten Mu Chen bersedia melepaskannya?" "Benda apa?" tanya Mu Chen dengan tenang. "Itu adalah sesuatu yang wajar kau peroleh dari dalam halaman spiritual tersembunyi," jawab Xiao Huang sambil tersenyum. Mata Mu Chen langsung sedikit menyipit, dengan bayangan keheranan muncul di kedalamannya.
Apa yang telah diperolehnya di dalam halaman spiritual tersembunyi adalah mangkuk kondensasi spiritual, Ji palsu. Betapa berharganya harta ini, dengan banyak cairan spiritual berdaulat yang disegel di dalamnya. Namun, berita tentang perolehannya hanya diketahui olehnya, Luo Li dan Wen Qingxuan. Bagaimana Xiao Huang tahu tentang ini? Bolehkah aku tahu apa maksud Kapten Mu Chen mengenai permintaanku? Tanya Xiao Huang sambil menatap ke arah Mu Chen, tatapannya tampak sama tenangnya. Namun, jauh di dalam matanya terpancar keganasan yang mirip dengan ujung pisau. Jelas, itu adalah sifat aslinya, bukan penampilan lembut dan hangat yang ditunjukkannya di luar. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Huang, ekspresi yang mengalir dalam dirinya pun tertangkap olehnya. Dia tidak pernah bisa bersikap santai menghadapi kesopanan luar yang ditunjukkan oleh Xiao Huang. Mampu mendirikan aliansi akademi dan sepenuhnya menundukkan Mo Yu dan rekan-rekannya, orang seperti itu bukanlah orang yang akan menyerah kepada siapapun. Tentu saja, Mu Chen juga tidak percaya bahwa dia sendiri adalah orang yang akan menyerah kepada siapapun juga. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan Xiao Huang, Mu Chen tersenyum tipis dan menjawab, "Ya, aku mungkin harus membuat Kapten Xiao Huang kecewa tentang ini. Aku percaya bahwa lebih baik bagimu untuk segera menyebarkan arai spiritual ini. Jika tidak, jika orang di dalam benar-benar menjadi marah, aku yakin kamu kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya." Mendengar jawaban Mu Chen, banyak orang mulai tersenyum diam-diam. Jelas, Xiao Huang telah mencurahkan banyak pikiran untuk menjebak Wen Qingxuan. Namun, begitu arai spiritual ini hancur, kemarahan Wen Qingxuan mungkin menyebabkan Xiao Huang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. "Sepertinya kau tidak bersedia menyelesaikan ini dengan damai." Xiao Huang tampak agak menyesal saat dia mendesah, sementara matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dengan senyum tipis di wajahnya, Mu Chen mengangkat bahu sebagai balasan. Namun, siapapun bisa tahu betapa dinginnya senyumnya. "Karena kau tidak menerima tawaran damaiku, aku hanya bisa mengalahkan kalian semua dan mengambilnya kembali sendiri." Tiba-tiba, sebuah seringai samar terdengar, menyebabkan tatapan semua orang menyatu, sebelum akhirnya berhenti di sisi Xiao Huang. Di sana ada sosok lain dalam posisi duduk. Sosok ini berambut pendek, dengan penampilan yang sedikit mirip dengan Xiao Huang, dengan satu-satunya perbedaan adalah garis-garis yang sangat dingin di wajahnya. Orang ini tetap diam sepanjang waktu, saat duduk di samping Xiao Huang, sehingga dia tidak terlalu diperhatikan orang lain. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua orang bisa merasakan dinginnya mata yang menusuk, membuat hati mereka terasa dingin. Jadi ternyata orang ini juga bukan orang biasa. Orang itu tampaknya adalah saudara laki-laki Xiao Huang, Xiao Wang. Orang ini sangat kuat. Meskipun dia tidak mengerti tentang susunan roh, bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 telah jatuh di tangannya beberapa waktu yang lalu. Dia tidak bisa diremehkan. Begitu menyadari sosok itu, kelompok yang hadir di sekitarnya mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mendengar bisikan itu, Mu Chen melirik ke arah Xiao Huang, sementara ekspresinya berubah menjadi acuh tak acuh. "Aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu." Suara yang jernih dan dingin terdengar saat ini, hanya untuk mata indah Luo Li yang menatap dingin ke arah Xiao Huang. Saat tangannya yang seperti batu giok perlahan-lahan mengepalkan pedang Dewa Luo-nya dengan erat, dia melangkah maju dengan anggun, dengan cincin pedang langsung melesat ke langit. Niat pedang yang sangat ganas ini tampaknya ingin menghancurkan dan membelah langit dan bumi, menyebabkan wajah kelompok-kelompok yang tak terhitung jumlahnya yang hadir di sekitarnya berubah dengan keras. Pada saat ini, ekspresi Xiao Huang dan Xiao Wang juga sedikit berubah, karena mereka dapat merasakan sedikit bahaya yang ada dalam niat pedang yang terpancar dari Luo Li. Gadis di hadapan mereka tampaknya lebih sulit dihadapi daripada Mu Chen sendiri. Dilihat dari penampilannya, kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara ini memang memiliki beberapa kemampuan. Sambil menyipitkan matanya, Xiao Huang tertawa sebelum berkata, "Kapten Mu Chen, ku dengar kau juga seorang master arai spiritual. Apa kau tertarik bertaruh denganku? Ceritakan padaku." Tidak dapat dipungkiri bahwa pertempuran normal akan menjadi agak kasar dan tidak sopan. Sampai sekarang, dengan Wen Qingxuan dan teman-temannya yang terperangkap dalam susunan spiritual pengikat surga, selama kamu mampu menghancurkan arai ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Pada saat itu, aku tidak hanya akan melepaskan Wen Qingxuan dan yang lainnya, aku bahkan akan memberimu 20.000 poin, jawab Xiao Huang sambil menatap Mu Chen. Senyum di sudut mulutnya tampak mengandung sedikit rasa geli.
Tentu saja, jika kamu kalah, tolong serahkan barang itu kepadaku. Jadi, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Mendengar perkataan Xiao Huang, alis beberapa kelompok terangkat. Xiao Huang benar-benar menjalankan rencananya dengan baik. Dari kelihatannya, dengan spiritual array ini yang mampu menjebak bahkan Wen Qingxuan, jika Mu Chen menyerbu masuk, bukankah itu akan berakhir dengan hasil yang sama seperti dirinya? Begitu Mu Chen jatuh ke dalam array, bukankah apapun yang dikatakan Xiao Huang akan menjadi hukum? Namun, bisa mendapatkan 20.000 poin begitu saja memang bisa dianggap sangat dermawan. Lagi pula, sampai sekarang, 20.000 poin sudah lebih dari cukup untuk memungkinkan seseorang masuk ke 8 besar. Tentu saja, itu mungkin juga semua poin yang dimiliki aliansi akademi. Semua tatapan di wilayah ini kini tertuju pada sosok Mu Chen. Mereka semua benar-benar ingin tahu apakah Mu Chen berani menerima taruhan yang diajukan oleh Xiao Huang ini. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir, Mu Chen sedikit mengerutkan bibirnya, sebelum senyum muncul di wajah tampannya. Melihat Xiao Huang dengan sikap geli yang sama, dia perlahan menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Baiklah. Aku menerima taruhan ini. Ketika suara Mu Chen perlahan bergema di wilayah itu, suara itu tentu saja membuat wajah banyak orang terkejut. Beberapa tatapan berbeda tertuju pada sosok ramping pemuda itu. Baru setelah beberapa saat orang-orang mulai diam-diam mengerutkan bibir mereka sambil bergumam tentang pertunjukan bagus yang benar-benar dapat mereka lihat hari ini. Kelompok-kelompok yang hadir di sini semuanya telah mengalami banyak tantangan dan pertempuran, dan dengan demikian secara alami memiliki beberapa skema dan rencana mereka sendiri. Dari kelihatannya, Xiao Huang telah mengumumkan tentang jebakan yang telah dia pasang di sini, dan ingin memaksa Mu Chen ke dalamnya. Selama yang terakhir itu bukan orang bodoh, dia seharusnya sangat jelas tentang hal ini. Namun, meskipun begitu, Mu Chen tampaknya tidak ragu-ragu sebelum menerima taruhan tersebut. Mungkin ada dua alasan yang akan membuatnya melakukan hal seperti itu. Salah satunya adalah ego Mu Chen yang begitu besar sehingga membuatnya tampak menjadi bodoh, atau bahwa Mu Chen juga memiliki beberapa kartu trufnya sendiri. Alasan pertama bisa dihilangkan. Menjadi Kapten Akademi Spiritual Surga Utara berarti Mu Chen sama sekali bukan orang yang sombong atau angkuh. Para petinggi Akademi Spiritual Surga Utara seharusnya tidak sebodoh itu hingga menyerahkan jabatan Kapten kepada Mu Chen jika dia memang orang seperti itu. Oleh karena itu, alasan terbesar mengapa Mu Chen berani menerima taruhan itu adalah karena dia tidak takut pada Xiao Huang. Dilihat dari penampilannya, pemuda ini, yang tingkat kultivasinya hanya pada alam bencana energi spiritual, tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Dasar idiot. Di puncak gunung di kejauhan, saat melihat Mu Chen benar-benar memilih untuk menerima taruhan, Wu Yingning tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan mengumpat. Meskipun dia dapat dianggap memiliki sedikit pemahaman terhadap Mu Chen, dari situasi saat ini, selama dia memasuki array spiritual itu, dia mungkin akan langsung jatuh ke tangan Xiao Huang. Bagaimanapun, itu mampu menjebak bahkan Wen Qingxuan di dalamnya. Berapa banyak lagi yang bisa dicapai Mu Chen? Tidak perlu khawatir pada saat taruhan mereka masih terlalu dini, berkata Wuling sambil tersenyum tipis. Sambil menatap sosok pemuda kurus di kejauhan, dia melanjutkan bicaranya. Setelah berjabat tangan dengannya, aku memiliki pemahaman yang baik tentang Mu Chen. Terlepas dari apa yang ingin dia lakukan, selama dia bertindak, itu berarti dia memiliki semacam rencana di dalam hatinya. Meskipun Xiao Huang telah membuat persiapan menyeluruh untuk ini, keinginan untuk melahap Mu Chen mungkin tidak semudah yang dia kira. Dia sekuat itu, berkata Wu Yingning sambil mencibirkan bibirnya. Dia tahu betapa tajam penglihatan kakaknya. Di antara generasi mereka, sejujurnya tidak banyak yang bisa diungguli olehnya. Bahkan, dia tidak begitu menghargai para jenius yang dipuji tanpa henti oleh beberapa tetua akademi spiritual bela diri mereka. Haha. Sebenarnya, kamu seharusnya sangat jelas tentang seperti apa sebenarnya Mu Chen. Satu-satunya hal adalah kamu tidak mau menerimanya, jawab Wuling sambil tersenyum. Menatap Wu Yingning, matanya sedikit menyipit sebelum bertanya, namun, mengapa kamu memiliki kebencian yang begitu besar terhadapnya? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Mendengar pertanyaan kakaknya, wajah Wu Yingning yang menggemaskan langsung memerah sebelum bergumam dengan nada tidak percaya diri. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu tanpa memiliki pemahaman yang tepat tentang situasinya, oke? Mendengar jawabannya, Wuling mengangkat bahunya sambil berkata, meskipun aku sangat menghormati orang itu, jika dia berani menindas adik perempuanku, kau harus memberitahuku dan aku akan memastikan untuk membereskannya. Siapa yang butuh bantuanmu, HMPH?
bentak Wu Yinging sambil melotot ke arah Wuling, sebelum menutup mulutnya. Menatap sosok kurus di kejauhan, dia menggertakkan giginya pelan sambil berpikir, dasar mesum. Sementara saudara-saudara Wu sedang melakukan percakapan pribadi mereka, di puncak gunung yang memancarkan cahaya spiritual, setelah mendengar persetujuan Mu Chen untuk taruhan tersebut, senyum tipis langsung muncul di wajah Xiao Huang. Sambil menyeringai, dia berbicara sambil mendesah kagum. Kapten Mu Chen benar-benar berani dan gagah berani. Aku, Xiao Huang, mengagumimu. Mu Chen menatapnya, lalu tertawa kecil sebelum menjawab, "Karena Kapten Xiao Huang bermaksud mengirimiku hadiah sebesar itu, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya?" "Itu tergantung pada kemampuanmu, Kapten Mu Chen," jawab Xiao Huang sambil tersenyum, "Kau mungkin tidak akan bisa menghancurkan arai spiritual ini hanya dengan menggunakan mulutmu." Meskipun kata-kata yang terucap dari keduanya mengandung sedikit candaan bersahabat, orang dapat dengan jelas merasakan adanya niat konfrontasi yang kuat di dalamnya. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Mu Chen menoleh untuk menatap Luoli. Melihat ini, Luoli menganggukkan kepalanya pelan ke arahnya sambil berkata, "Ya, hati-hati." Sambil tersenyum, Mu Chen tidak melanjutkan perkataannya lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bayangan yang bersinar, melesat melintasi lautan hutan di bawah, menuju tepat ke arah spiritual arai yang sangat besar yang ada di puncak gunung. Saat mendekati puncak gunung, Mu Chen dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari dalam spiritual arai. Seketika, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Spiritual arai di depan matanya tampak lebih tirani daripada pedang 1000 kecil spiritual arai yang dimilikinya. Tuhan tahu persis bagaimana Xiao Huang ini berhasil menemukan formasi arai seperti itu. Meskipun pikiran seperti itu muncul di hatinya, Mu Chen tidak menunjukkan terlalu banyak keraguan dalam tindakannya. Mengambil langkah maju, dia bergegas menuju arai spiritual raksasa di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir di sekitarnya. Saat menyerbu ke dalam arai spiritual raksasa, kabut mengepul langsung muncul di depan mata Mu Chen. Kabut ini tampaknya terbentuk oleh energi spiritual, membuatnya mustahil untuk diterbangkan. Lebih jauh lagi, kabut ini memiliki efek yang kuat untuk menghambat indera seseorang, menyebabkan orang tidak mampu mengidentifikasi lokasi dan arah mereka berada. Saat memasuki arai spiritual, Mu Chen segera berhenti, tidak melakukan gerakan gegabah atau terburu-buru di sini. Sebagai master arai spiritual, dia tahu bahwa setelah memasuki arai spiritual, hal yang paling tabu adalah menjadi gegabah dan impulsif. Hanya dengan menjaga ketenangan seseorang dapat menemukan kesempatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan arai. Lebih jauh, arai ini tampaknya bukan arai spiritual yang akan meluncurkan serangan langsung, tetapi lebih seperti arai perangkap. Susunan perangkap yang disebut ini mengutamakan perangkap dan pengepungan sebagai intinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mudah untuk menghadapi arai spiritual yang ofensif. Sebaliknya, itu akan menyebabkan sakit kepala yang lebih besar bagi orang-orang, karena ingin melepaskan diri setelah terperangkap dalam arai spiritual seperti itu benar-benar akan membutuhkan seseorang untuk mengeluarkan sejumlah besar usaha. Begitu energi spiritual seseorang dikonsumsi sebelum seseorang dapat menghancurkan arai spiritual, seseorang akan benar-benar menjadi ikan di piring makan seseorang. Dari luar spiritual arai raksasa itu, semua orang dapat melihat Mu Chen tidak bergerak sedikit pun saat dia berdiri di dalamnya, menyebabkan keraguan muncul pada banyak orang. Meskipun demikian, sementara keraguan dan kecurigaan muncul di hati para penonton, kerutan samar muncul di dahi Xiao Huang. Mu Chen ini memang memiliki beberapa pencapaian dalam aspek arai spiritual. Meskipun demikian, dia tidak khawatir tentang itu, karena dia sangat yakin terhadap pencapaiannya sendiri dalam aspek arai spiritual. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen akan mampu melampauinya dalam aspek ini. Haha. Susunan spiritualku ini disebut susunan spiritual pengikat surga, Kapten Mu Chen. Kekuatan susunan ini bukan pada kemampuan menyerangnya. Namun, orang-orang yang telah memasukinya akan terperangkap seperti tenggelam dalam rawa, selamanya tidak dapat melepaskan diri, sampai energi spiritual mereka benar-benar habis. Jika Kapten Mu Chen tidak dapat menghancurkan susunan itu, kau hanya perlu mengucapkan kata itu dan menyerahkan benda itu kepadaku, dan aku akan melepaskan kalian semua. Suara Xiao Huang bergema di seluruh wilayah, bergema di spiritual arai dan memasuki telinga Mu Chen. Tanpa mempedulikan Xiao Huang, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah spiritual arai yang terang dan gemilang di sekelilingnya. Saat memasuki bagian dalamnya, dia bisa merasakan seolah-olah tubuhnya menjadi berat, seolah-olah ada pegunungan yang menekan tubuhnya. Selain itu, dia juga bisa merasakan peningkatan hilangnya energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Susunan spiritual pengikat surga, ya,
benar-benar pernyataan yang berani. Seraya Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, dia melangkah maju, mengambil langkah demi langkah menuju kedalaman spiritual array. Di dunia luar, tatapan semua orang tertuju erat pada sosok Mu Chen. Melihat ini, senyum tipis muncul di wajah Xiao Huang. Semakin dalam Mu Chen bergerak di dalam spiritual array-nya, semakin kuat ikatan di tubuhnya, sementara hilangnya energi spiritual akan menjadi lebih besar. Selain itu, spiritual array yang diatur olehnya tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen. Ingin menghancurkan spiritual array-ku. Aku khawatir kau terlalu naif, igumam Xiao Huang. Sambil menatap tajam ke arah Mu Chen saat dia melangkah maju, senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, Mu Chen melangkah maju sekitar beberapa ratus langkah, sebelum berhenti tiba-tiba. Melihat spiritual array rumit yang dipenuhi pola bercahaya di sekelilingnya, matanya sedikit menyipit. Mengandalkan pencapaiannya dalam spiritual array, dia samar-samar dapat melihat bahwa pola array yang ada di lokasi spiritual array ini tampaknya agak berbeda dari yang lain. Setelah menatap langsung ke arah Mu Chen, tatapan Xiao Huang sedikit mengecil saat melihat Mu Chen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Melihat pola susunan yang berkilauan dengan cahaya yang ada di sekelilingnya, tatapan Mu Chen sedikit berbinar sebelum tiba-tiba duduk. Perlahan-lahan menutup matanya, pikirannya mulai tenang, dengan keributan apapun di dunia luar terisolasi darinya saat ini. Di kedalaman pikirannya, sebuah mata misterius tampaknya mulai terbuka diam-diam. Inilah mata hatinya. Saat mata hatinya terbuka, meskipun Mu Chen belum membuka mata jasmaninya, lingkungan sekitarnya telah terpatri di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, semuanya tampak lebih transparan, dengan tatapannya yang sepenuhnya menembus kabut spiritual yang ada di sekelilingnya. Satu demi satu, pola susunan yang rumit diserap oleh mata hatinya, sebelum perlahan-lahan dipahami dan diuraikan olehnya. Di bawah aktivasi mata hatinya, Mu Chen akhirnya mampu menemukan perbedaan yang ada di tempat ini. Jadi ternyata ada dua array spiritual ofensif yang tersembunyi tepat di hadapannya. Meskipun kedua array spiritual ini tidak sekuat di array spiritual pengikat surga, mereka benar-benar akan menyebabkan cedera serius padanya jika dia tidak dapat memasang pertahanannya tepat waktu. Xiao Huang ini benar-benar cerdik menyembunyikan array spiritual di dalam array spiritual. Susunan spiritual dalam susunan spiritual, ya? Senyum sinis terngiang di hati Mu Chen sebelum membuka matanya. Ia berdiri dan melangkah maju. Setelah menjadi dingin karena penghentian mendadak Mu Chen, saat melihat yang pertama melangkah maju, rona kebahagiaan yang dipenuhi dengan niat dingin langsung melintas di wajah Xiao Huang. Tiba-tiba, cahaya spiritual bersinar dalam spiritual array, sebelum dua spiritual array muncul diam-diam dari dalam kabut spiritual. Karena tertutup oleh kabut spiritual, kedua array spiritual itu mustahil dideteksi oleh Mu Chen. Namun semua orang yang hadir di luar dapat dengan jelas melihatnya, menyebabkan wajah mereka langsung berubah. Jelas, mereka semua mengerti betapa licik dan kejamnya gerakan tersembunyi Xiao Huang ini. Tentu saja, keinginan untuk menyusun susunan seperti itu di dalam susunan akan membutuhkan tingkat kendali yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa takjub dengan pencapaian Xiao Huang dalam aspek susunan spiritual. Saat wajah orang-orang di luar sedikit berubah, spiritual array yang tersembunyi sudah mulai menampakkan diri. Saat fluktuasi energi spiritual berkumpul bersama, pada saat berikutnya, dua serangan menakutkan yang lebih dari cukup untuk menyebabkan cedera serius pada Mu Chen sudah melolong. Namun, tepat saat kedua array spiritual yang tersembunyi ini akan sepenuhnya aktif, tiba-tiba, dua sinar energi spiritual yang sangat dahsyat telah melesat keluar. Seperti sambaran petir, mereka menghantam dua array spiritual itu dengan keras. Serangan oleh dua sinar energi spiritual ini sangat licik, menghantam tepat ke titik terlemah dan paling rapuh pada dua array spiritual itu. Oleh karena itu, kedua array spiritual itu langsung membeku, sebelum retakan mulai menyebar dengan cepat dan meluas di antara keduanya. Pada akhirnya, keduanya benar-benar meledak terpisah, mengirimkan badai energi spiritual yang mengepul keluar, menyebarkan sebagian besar kabut spiritual yang ada di sekitar mereka. Teriakan keheranan dan keterkejutan langsung terdengar dari luar spiritual array, sementara seringai di wajah Xiao Huang mulai membeku perlahan. Saat mereka melihat ke atas, mereka melihat Mu Chen berdiri dengan kedua jarinya menunjuk. Sampai sekarang, kecemerlangan energi spiritual masih berkilauan di ujung jarinya. Jelas, sinar energi spiritual yang tak tertandingi diluncurkan olehnya. Hebat! Dia benar-benar telah melihat rencana jahat Xiao Huang. Rasa terkejut memenuhi hati banyak orang. Langkah Xiao Huang ini tidak jelas dan kejam. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka semua akan mengakui bahwa mereka sama sekali tidak akan mampu menghindari serangan dari dua spiritual array tersebut.
Namun, sampai sekarang, Muchen benar-benar telah mengambil tindakan tegas pada saat yang paling penting dan langsung menghancurkan mereka dengan memanfaatkan waktu. Indera tajam dan metode yang digunakan sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan rasa terkejut dan takjub muncul di hati mereka. Dari apa yang terlihat, baik Muchen maupun Xiao Huang saling merencanakan untuk saling mengalahkan. Namun, jelas bahwa Muchen telah memenangkan pertarungan sebelumnya. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari daerah sekitarnya, Muchen perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Xiao Huang. Susunan di dalam susunan Anda masih kurang matang. Mendengar itu, wajah Xiao Huang langsung berubah dingin. Arai dalam arai Anda masih kurang. Ketika kata-kata Muchen yang terdengar acuh tak acuh terdengar, tatapan Xiao Huang dengan cepat berubah gelap saat dia menatap dingin sosok Muchen. Sambil tertawa mengejek, dia berkata, "Ya terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Tunggu sampai kamu benar-benar menghancurkan arai spiritual pengikat surgaku sebelum berbicara lagi." Mendengar itu, Muchen tertawa, meskipun dia tidak melanjutkan berbicara lagi. Dia tahu bahwa arai spiritual yang telah dia hancurkan hanyalah gerakan pembunuhan tambahan yang diatur secara diam-diam oleh Xiao Huang. Jika dia tidak mampu menghancurkan susunan ini, dia tidak akan mampu melepaskan diri dari dalam. Begitu energi spiritual di dalam tubuhnya benar-benar habis, dia akan menjadikan ditalenan dan berada di bawah belas kasihan Xiao Huang. Sambil mengangkat kepalanya, Muchen memfokuskan pandangannya ke arah spiritual arai raksasa di sekelilingnya. Pola arai yang berkilauan dengan cahaya itu rumit hingga membuatnya terpesona. Pola seperti itu tak terduga baginya. Susunan spiritual pengikat surga, ini sangat misterius dan mendalam. Secara umum, bagian terpenting dari spiritual arai akan berada di area pusatnya. Namun, meskipun Muchen menggunakan mata hatinya untuk menatapnya dalam-dalam, dia tidak dapat merasakan lokasi pastinya. Jika seseorang tidak mampu menembus area pusat arai spiritual tingkatan itu, bahkan Wen Qingxuan pun harus membayar harga yang sangat tinggi jika ingin menerobosnya dengan menggunakan kekuatan kasar murni. Memikirkan hal ini, mata Muchen sedikit berbinar. Tiba-tiba, cahaya cemerlang terkondensasi di matanya, sementara pupil hitamnya tampak berkilauan seperti permata yang berkilauan. Saat tatapannya perlahan menyapu, penglihatannya tampak mampu menembus kabut yang menutupi seluruh sekelilingnya. Mata hati. Pada saat ini, saat melihat mata Muchen yang berkilau seperti permata, keterkejutan tak dapat dielakkan muncul di hati Xiao Huang, sementara wajahnya semakin gelap. Baru pada saat ini ia mengerti mengapa Muchen mampu dengan cerdik menemukan spiritual arai ofensif yang disembunyikannya. Jadi ternyata orang ini benar-benar berhasil memahami keadaan mata hati. Sebagai master arai spiritual, Xiao Huang tentu saja sangat jelas tentang betapa hebatnya keadaan mata hati. Ini adalah keadaan yang pernah disentuhnya, tetapi masih belum dapat dikuasai sepenuhnya sampai sekarang. Namun, dari kelihatannya, Muchen sebenarnya mampu memahami dan menguasai keadaan mata hati ini. Hal ini menyebabkan bayangan kecemburuan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya. Ingin mencari dan menghancurkan area pusat arai spiritualku? Bayangan dingin muncul di mata Xiao Huang. Sambil mencibir, segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah segelnya berubah, cahaya spiritual tiba-tiba bersemi dari dalam spiritual arai. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang terpancar dari dalam spiritual arai raksasa itu tampak berubah seperti lem. Dengan cepat melolong, untaian energi spiritual yang seperti lem itu mulai membungkus tubuh Muchen dengan cara seperti badai. Saat energi spiritual yang seperti lem itu berputar cepat, tidak hanya mengganggu penyelidikan Muchen dengan mata hatinya, dia juga terkejut saat mengetahui bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tampaknya telah diekstraksi. Secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda meninggalkan tubuhnya dan berhamburan. Jelas, Xiao Huang saat ini sedang mengaktifkan Heaven Binding Spiritual Array ini dengan kekuatan penuhnya. Karena kau ingin bertarung denganku dalam aspek susunan rohani, aku akan menemanimu sampai akhir. Saat Xiao Huang memfokuskan tatapan dinginnya pada sosok Muchen, suaranya yang acuh tak acuh bergema. Saat spiritual arai raksasa itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, pola-pola arai yang rumit menggeliat seperti ular saat mereka terjalin menjadi orbit yang sulit dipahami. Letusan fluktuasi yang menakutkan ini secara tiba-tiba menyebabkan perubahan yang tak dapat disembunyikan pada wajah beberapa kelompok kuat yang hadir di sekitarnya. Jika mereka memasuki spiritual arai dengan kekuatan seperti itu, mereka mungkin sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Melihat arai spiritual yang telah sepenuhnya diaktifkan, Muchen menarik napas dalam-dalam, sebelum kilau seperti permata di matanya menjadi semakin terang dan sulit dipahami. Pada saat berikutnya, pola arai mulai melesat ke matanya, semuanya menghasilkan lapisan kecemerlangan yang tidak dapat diprediksi.
Dia telah membiarkan kekuatan hisab tirani menyerap energi spiritual dari dalam tubuhnya. Dari luar array spiritual, semua orang bisa melihat energi spiritual mengalir keluar tanpa henti dari dalam tubuh Mu Chen. Saat energi spiritual itu menyembur keluar, mereka diserap oleh array spiritual, menyebabkan pancarannya tumbuh semakin menyilaukan, dengan fluktuasi energi spiritualnya tumbuh semakin tirani. Melihat pemandangan ini, secercah kekhawatiran melintas di mata Su Huang dan dua orang lainnya. Penipisan energi spiritual dari tubuh Mu Chen terjadi terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat mereka sampai pada kesimpulan ini, mereka bertiga menatap Luo Li. Namun, wajah gadis muda yang cantik bagai porselen itu tampak sangat tenang. Namun, saat melihat tangannya yang seperti giok yang menggenggam erat pedang Luo Shen, mereka langsung menyadari adanya sedikit kekhawatiran di dalam hati Luo Li. Bagaimanapun, Xiao Huang ini tidak seperti lawan yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Orang ini memiliki tingkat kekuatan yang benar-benar pantas mendapatkan perhatian dan kepentingan seperti itu. Di bawah fokus berbagai macam tatapan, Mu Chen tetap tidak bergerak sedikit pun. Dengan kedua tangannya terkulai di samping dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya, matanya yang penuh misteri berkilauan dengan kilau seperti permata menyapu bagian dalam spiritual array berkali-kali. Dia bisa merasakan bahwa ada dua titik dalam array spiritual ini tempat fluktuasi energi spiritual yang terpancar paling padat. Salah satunya tepat di tempatnya berada, sementara yang lain berada di wilayah yang lebih dalam lagi. Di sana, kabut spiritual sangat padat hingga berubah seperti lem, benar-benar mengaburkan pandangan semua orang. Jelas, jauh di dalam sanalah Wen Qingxuan dan yang lainnya terperangkap. Area pusat dari array spiritual ini harus disembunyikan secara unik. Meskipun Mu Chen sudah menyelidikinya, dia masih belum berhasil menemukan area pusat. Hal ini menyebabkan dia sedikit menyipitkan matanya. Memang, Xiao Huang ini memiliki banyak pengalaman dalam mengatur spiritual array, dan benar-benar tahu cara menggunakan metode unik untuk menyembunyikan area pusat spiritual array. Dengan cara ini, menjadi sulit baginya untuk menemukan area pusat spiritual array, bahkan setelah mencarinya cukup lama. Saat kilatan cahaya melintas di matanya, Mu Chen tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dari balik lengan bajunya. Dengan jentikan jarinya, segel spiritual tiba-tiba melesat keluar, sebelum dengan cepat menyatu dengan udara. Seketika, udara beriak, sebelum susunan bercahaya yang tingginya sekitar 10 meter muncul di sekitar tubuhnya. Saat susunan bercahaya itu muncul, udara di sekitar tubuh Mu Chen langsung menjadi kabur, sementara sosoknya perlahan mulai tersembunyi di dalam cahaya yang kabur itu. Oh! Melihat ini, mata Xiao Huang langsung menyipit. Mu Chen sebenarnya telah mengatur spiritual array di dalam spiritual array-nya. Namun, peringkat spiritual array yang terakhir tidak tinggi, sehingga tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, spiritual array itu tampaknya memiliki beberapa efek perlindungan. Tidak hanya menyembunyikan sosok Mu Chen, itu bahkan telah menurunkan laju penyerapan energi spiritual dari dalam tubuhnya. Apakah kau pikir kau bisa bertahan lebih lama dengan melakukan ini? Omong kosong. Heaven Binding Spiritual Array milikku adalah diagram kombinasi peringkat 5, igumam Xiao Huang, sementara senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual yang tak terbatas langsung melonjak dari spiritual array raksasa seperti badai. Saat energi spiritual berkumpul bersama dengan gila, mereka berubah menjadi banyak ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual. Ular-ular raksasa ini melilit bagian luar spiritual array yang diatur oleh Mu Chen. Membuka mulut raksasa mereka, kekuatan hisap menyapu keluar seperti paus yang menelan air, benar-benar menyedot semua energi spiritual yang ada di dalam spiritual array. Setelah dilahap habis oleh ular-ular raksasa itu, semua orang dapat melihat bahwa array spiritual yang melindungi Mu Chen mulai goyah dengan cepat di ambang kehancuran. Jelas, array spiritual yang disusun Mu Chen dengan tergesa-gesa sama sekali tidak mampu bertahan terhadap serangan dari array spiritual pengikat surga, milik Xiao Huang. Saat tatapan mata tertuju erat pada keributan di dalam spiritual array raksasa, wajah Su Huang dan dua lainnya menegang. Pada saat yang sama, bayangan cemas muncul di mata Indah Huiying di kejauhan saat dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Array spiritual yang melindungi Mu Chen semakin melemah dan tipis. Jelas, array itu sudah mencapai batasnya. Melihat ini, senyum di sudut mulut Xiao Huang semakin dingin dan tidak berperasaan. Berakhir di sini, Gerutu Xiao Huang sambil tersenyum acuh tak acuh sambil mengepalkan tangannya dengan marah. Akhirnya, semua energi spiritual di dalam array spiritual telah sepenuhnya tersedot bersih. Kehilangan dukungan dari energi spiritualnya, array spiritual langsung runtuh.
Kecemerlangan yang awalnya terpancar mulai meredup dengan cepat, sementara sosok kurus di dalamnya muncul sekali lagi dalam pandangan semua orang. Pemuda itu masih duduk di sana dengan tenang, jubahnya berkibar di udara. Namun, wajahnya yang tampan tampak sangat tenang, dengan matanya yang berkilauan seperti permata, memancarkan pandangan yang misterius dan sulit dipahami. Sekarang, berapa lama lagi kau bisa bertahan? Menatap Mu Chen, yang telah muncul kembali, Xiao Huang tersenyum saat dia berbicara, suaranya mengandung nada agak mengejek. Pada saat ini, Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Menatap lurus ke arah Xiao Huang, lengkungan perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Melihat hal ini, hati Xiao Huang tanpa disadari mulai tenggelam, sementara perasaan gelisah mulai mengalir dari dalam. Karena kau ingin melihat, aku akan menggunakan spiritual array untuk menghancurkan milikmu. Saat Mu Chen berbicara dengan senyum tipis, dia melambaikan lengan bajunya dengan marah, hanya untuk melihat cahaya spiritual yang tak terbatas memancar dari dalam. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang dari cahaya spiritual seperti kupu-kupu. Jumlah yang begitu banyak langsung menyebabkan beberapa orang menjadi tercengang. Segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar, sebelum menyatu di udara di sekitar tubuh Mu Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Seketika, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan mulai melonjak, menyebabkan bahkan ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual itu segera jatuh kembali. Pola susunan yang terang dan gemilang mulai terjalin seperti ular, sementara radius bola 100 meter di sekitar Mu Chen telah sepenuhnya dibanjiri cahaya spiritual. Di bawah cahaya spiritual yang mekar, semua orang dapat melihat spiritual array raksasa muncul sekali lagi di hadapan Mu Chen. Dua teratai hitam raksasa perlahan berputar di dalam spiritual array, semuanya memancarkan fluktuasi yang mencengangkan. Itulah array spiritual teratai iblis pembantai. Kau ingin menggunakan sesuatu yang bahkan bukan array spiritual peringkat 5 untuk menghancurkan milikku? Setelah melihat array spiritual teratai hitam, Xiao Huang tertawa dingin saat dia berkata, "Jika yang satu tidak memungkinkan, mari kita tambahkan satu lagi," kata Mu Chen sambil tertawa. Saat suaranya terdengar, semua orang terkejut dan tercengang melihat bahwa array spiritual teratai hitam lainnya telah muncul di sisi kanan Mu Chen. Dia benar-benar berhasil menyusun dua spiritual array dalam rentang waktu yang singkat, teriak beberapa orang dengan heran. Mereka semua memahami perlunya waktu yang dibutuhkan oleh seorang spiritual array master untuk menyusun spiritual array. Namun, Mu Chen hanya mempersiapkan diri sejenak sebelum melakukannya. Kecepatan seperti itu sungguh mencengangkan. Melihat ini, ekspresi Xiao Huang berubah sedikit gelap. Menatap Xiao Huang, senyum tipis kembali muncul di wajah Mu Chen saat dia berkata dengan suara lembut, "Ya, aku masih belum selesai." Sambil mengulurkan jarinya yang kurus, Mu Chen mengetuk ke arah ruang kosong di depannya, hanya untuk melihat cahaya spiritual bersemi sekali lagi di belakangnya. Pada saat berikutnya, array spiritual teratai hitam lainnya muncul dalam sekejap di hadapan tatapan semua orang yang terkejut dan tercengang. 3 susunan spiritual teratai iblis pembantai. Melihat kemunculan array spiritual teratai iblis pembantaian yang ketiga, ekspresi Xiao Huang akhirnya berubah sangat jelek.